Makanya sekarang kamu harus fokus sama aku. Ini kan kemauan terbesarnya Kansa. Aku ngelakuin semua ini hanya demi Kanza. Kansa akan menjadi wanita mandiri untuk kuliah mengejar cita-cita menjadi pengacara. Darto ketahuan bukan ayah kandung Kansa saat nanti Kansa sudah menemukan ibu kandung yang dicari. Dan adegan malam ini, Fatan akan resmi bertunangan dengan Monica saat Kansa bersembunyi menghindari Fatan yang mencarinya. Jadi ketika Fatan gagal menemui Kansa, maka pertunangan dengan Monica dilanjutkan. Namun jika Fatan berhasil menemukan Kansa, maka pertunangan pasti batal dan gagal. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Ending episode sebelumnya, pertunangan Fatan dan Monica pada akhirnya sudah dilangsungkan. Dan itu bersamaan dengan adanya Kansa mengikhlaskan karena terpaksa. Seperti yang kita tahu, Kansa mengikhlaskan Fatan karena di bawah desakan Darto yang dianggap sebagai ayah kandungnya sendiri. Padahal yang sebenarnya terjadi, Darto adalah bukan ayah kandung Kansa, namun menyamar sebagai ayah kandung atas permintaan Rianti di masa lalu. Jadi Kansa sudah tertipu dengan identitas Darto yang sebenarnya, sehingga dirinya terkesan nurut dan selalu mengikuti permintaan Darto sebagai bakti seorang anak kepada orang tuanya. Tanpa Kansa sadari sebelumnya kalau Darto adalah musuh dalam selimut demi membahagiakan Monica sebagai anak kandungnya bersama Elva. Lalu apa yang terjadi dalam pertunangan Monica dan Fatan nantinya? Tentu saja dari pertunangan akan berjalan lancar, sebab Fatan tidak bisa menemukan Kansa yang saat ini bersembunyi dalam almari di rumah Darto dan Elva. Hingga pada akhirnya terpaksa Fatan melanjutkan prosesi pertunangan sampai nantinya bisa sah. Dan selanjutnya Fatan akan menikah dengan Monica bulan depan sesuai dengan rencana keluarga yang menjodohkan. Nah, dibalik adanya Fatan yang sudah tunangan dengan Monica, ternyata dirinya tidak akan bisa mencintainya. Justru sebaliknya, sikap Fatan akan terus memakan hati Monica sebagai tunangannya. Sebab Fatan akan terus mencintai dan mengejar Kansa saat nanti sudah bertemu. Itu artinya kebahagiaan Monica hanya kebahagiaan sesaat dan semu semata. Justru sebaliknya, pertunangan yang dijalankan bersama Fatan akan menjadi senjata makan tuan, alias kena batunya sendiri. Karena pada akhirnya nanti Monica menderita ketika tidak bisa memiliki hati Fatan seutuhnya. Karena besar kemungkinan pernikahan akan gagal dan batal ketika Fatan sudah bertemu dengan Kansa. Tentu itu bukan suatu kebetulan, melainkan bentuk karma atau azab buat Monica yang terlalu egois dan jahat dalam asmara hingga nekat menghalalkan cara demi merebut Fatan dari Kansa. Secara bersamaan nanti Kansa akan mulai kuliah untuk menempuh pendidikan demi bisa mewujudkan impian Bu Rianti yang merawat dirinya selama ini, yaitu impian untuk menjadi seorang pengacara. Jadi pada akhirnya nanti karir Kansa akan berhasil, dan itu dilakukan demi mewujudkan impian ibunya sebelum meninggal dunia. Episode selanjutnya, Fatan tidak akan bisa bahagia ketika dirinya terikat dengan status pertunangan bersama Monica. Hati dan pikirannya akan selalu bersama Kansa yang sangat dicintai. Begitu pula sebaliknya, hal yang sama dialami oleh Kansa yang tidak bisa bahagia tanpa Fatan. Namun Kansa akan terus berusaha kuat dan tabah menghadapi cobaan dan ujian hidup karena kejahatan Darto, Elva, dan juga Monica. Episode selanjutnya, Kansa akan mendaftarkan sebagai mahasiswa baru untuk bisa mencapai cita-cita, yaitu sebagai seorang pengacara.
Kansa menjadi seorang wanita mandiri yang akan berjuang untuk menyelesaikan pendidikan tanpa bergantung sama orang lain. Akan tetapi sayangnya di balik perjalanan Kansa berjuang mandiri akan mendapatkan banyak masalah dan tantangan yang harus dilalui lewat perjuangan. Suatu saat nanti Kansa secara tak sengaja akan bisa bertemu dengan Vatan. Dari pertemuan tidak seperti sebelumnya karena posisi Vatan sudah berstatus tunangan sama Monica. Dan itu bersamaan dengan adanya Emran yang akan membalas dendam kepada Kansa. Pasca calon istri yang dicintai meninggal dunia akibat insiden kecelakaan yang sebenarnya Monica sebagai pelaku tabrak lari. Namun Kansa difitnah hingga Emran salah paham dan salah sasaran membalas dendam terhadap Kansa. Lalu apa yang terjadi dan apa yang akan dilakukan Emran untuk membalas dendam? Tentu saja sesuai dengan rencana. Emran akan membuat hidup Kansa itu menderita. Namun sayangnya usaha Emran akan selalu gagal dan ujungnya dirinya sendiri yang akan mulai jatuh cinta kepada Kansa nantinya. Sebaliknya, Vatan juga akan terus mengejar Kansa walaupun pada kenyataannya dirinya sudah menjadi tunangan Monica karena terpaksa. Jadi akan terjadi persaingan asmara cinta segitiga pada akhirnya nanti. Karena diceritakan Emran yang awalnya berniat membalas dendam, namun endingnya jatuh hati. Sebaliknya, Vatan tidak akan bisa move on dari Kansa yang dicintai, sehingga secara tak langsung sikap Vatan akan membuat hidup Monica menderita. Sehingga secara tak langsung sikap Vatan akan membuat hidup Monica menderita, sengsara, hingga tidak akan bisa bahagia karena mengalami cinta bertepuk sebelah tangan. Adegan lain, Darto dan Elva merasa di atas angin pasca berhasil membuat Monica bisa tunangan dengan Vatan. Sehingga rencana mereka berdua akan terus dijalankan untuk bisa membuat Monica bisa sah menikah dengan Vatan bulan depan. Namun sayangnya ketika pernikahan akan terjadi, ternyata gagal dan batal. Sebab Vatan tidak akan bisa menikahi sama Monica selama masih ada Kansa yang sangat dicintai. Pernikahan adalah hal yang sakral yang tidak bisa dilakukan oleh Vatan nantinya. Jadi sudah bisa dipastikan ketika pernikahan batal atau gagal, maka yang ada adalah Monica menderita, Darto dan Elva ikut sengsara. Dan itulah hasil dari kejahatan mereka yang ujungnya tidak bisa bahagia. Malah sebaliknya, karma akan terus menghantui hidup mereka sekeluarga. Lalu kapan Kansa akan tahu kalau sebenarnya Darto bukan ayah kandungnya? Tentu itu yang masih membuat penasaran. Namun cepat atau lambat akan ketahuan dengan seiringnya waktu berjalan. Dan mungkin itu akan bersamaan dengan adanya Kansa mulai menemukan identitas ibu kandungnya yaitu Hutami, yang tidak lain adalah mama kandungnya Aryani yang sebelumnya meninggal ditabrak oleh Monica saat di jalan. Makin seru dan membuat penasaran, namun akan membuat baper kisah asmara yang terjadi. Ikuti terus perkembangan adegan dan alur cerita Istiqomah Cinta hari ini. Terima kasih.